Masih di obrolan pagi RBTV masih dengan Pak Bambang dan juga Pak Suharjoso gitu ya, masih membahas tentang membangun jiwa merdeka di era kemerdekaan untuk 100% Indonesia. Nanti sudah banyak gitu ya dicontohkan juga bagaimana yang tidak 100% Indonesia banget, gimana yang minusnya juga, bagaimana cara tetap mempertebal rasa nasionalisme juga gitu pun banyak gitu ya. Mungkin pertanyaan dari saya nih Pak, melanjutkan yang tadi gitu ya. Apakah sekarang nowadays 2024 anak-anak remaja zaman sekarang tuh nasionalismenya semakin tipis ataupun yang sebetulnya terjadi tuh gimana sih gitu untuk 100% Indonesia ini Pak? Oke, kalau itu sebenarnya kita perlu melihat secara lebih komprehensif karena sebuah produk itu pasti tidak lepas dari satu proses. Sehingga kalau kita bicara tentang hanya produk menjadi tidak adil karena kita tidak bisa mengevaluasi. Sehingga prosesnya harus kita lihat pula. Artinya begini, bahwa kalau kita ingin menjadikan anak-anak bangsa kita, generasi-generasi sekarang ini menjadi 100% Indonesia, maka ya memang kita harus siapkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita siapkan dengan sebaik-baiknya itu salah satunya adalah melalui edukasi atau pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah menjadi satu proses integral untuk membangun bangsa. Itu investasi masa depan. Tidak ada bangsa yang maju tanpa ada pendidikan. Tidak ada satu bangsa yang besar yang tidak melalui proses pendidikan. Dan itu perlu diawali dengan kita melihat karakter bangsa kita. Salah satu contoh yang tadi saya sampaikan, saya pernah menulis di suatu opini media nasional, judulnya adalah Yonasi dan Sistem dan Matematika Kebangsaan. Bahwa sekolah-sekolah kita ini sekarang justru menurut saya berpotensi untuk mengkatak dalam tempurungkan anak-anak bangsa kita. Kita ini sudah lahir sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika. Harusnya kemudian kita memberi ruang yang sebanyak mungkin kepada anak didik kita di dalam suatu proses pendidikan itu untuk berinteraksi seluas mungkin. Agar mereka paham apa itu Bhinneka Tunggal Ika, tidak sekedar diucapkan, tapi mereka paham dari interaksi langsungnya. Tapi dengan dizonasi, TK ya di situ, SD di situ, SMP di situ, SMA juga di situ, nggak kemana-mana. Jadi mereka seperti katak dalam tempurung, sehingga ketika suatu saat ketemu dengan orang yang di luar zonanya, yang karakternya berbeda dari luar pulaunya, bahkan mungkin baru tergagap-gagap. Ini kan bisa menjadi suatu potensi yang tidak menciptakan inklusivitas tetapi menjadi eksklusivitas. Oleh karena itu harus kita cermati betul. Bahkan dengan sistem zonasi sekarang secara nasional saya hitung secara matematika hanya 2 siswa per kecamatan yang berkesempatan untuk belajar di luar zonanya. Gimana mereka bisa paham tentang inklusi, bagaimana bisa mendalami tentang makna berbineka tunggal ika, berinteraksi dengan orang dari luar kalau hanya 2 siswa per kecamatan. Sehingga kalau saya hitung kalau mau per desa 1 orang siswa itu setidaknya 57% yang boleh belajar keluar zonanya. 57%, tidak 10%, tidak 20%, tapi 57%. Yang kedua, karena kita dari Kagama, di UGM itu juga kita karena dikenal juga sebagai Universitas Kebangsaan, Universitas Perjuangan. Karena berdirinya UGM juga tidak lepas dari ketika waktu itu Yogyakarta sebagai ibu kota negara dan kemudian pengen ada satu wahana untuk mendidik anak bangsa kita sebagai bangsa yang merdeka. Maka berdirilah yang namanya UGM. Maka kita juga sekarang ketika sudah era kemerdekaan turut menjaga terhadap semangat kemerdekaan dan semangat persatuan itu dengan salah satu contohnya adalah melalui proses pendidikan yang ada di UGM. Kita punya KKN yang itu seluruh nasional dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya orang sekarang akan bilang apa sih KKN menerjunkan mahasiswa ke desa-desa, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Maka saya akan bilang Pak, emang lu suruh bahwa mahasiswa kita itu suruh bandari bangun jalan, suruh bandari bangun jembatan, ya kan nggak mungkin. Tetapi dengan mahasiswa turun ke desa, selama 50 hari mereka berinteraksi dengan masyarakat yang di pelosok sana, di desa sana, mereka menjadi tumbuh rasa empatinya bahwa ada masyarakat yang tidak sama dengan dirinya, yang boleh jadi susah sinyal kayak judul film, yang boleh jadi angkot adalah satu-satunya, tidak ada ojol, tidak ada fried chicken, tidak apa-apa. Dan kemudian ketika dia sudah selesai dari edukasi di UGM, ketika suatu saat 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, 30 tahun menjadi policymaker, mereka ingat kalau nanti akan membuat kebijakan dan kalau mereka dipercaya oleh rakyat, tidak semena-mena. Kenapa? Karena tertanam di dalam dirinya bahwa ada komunitas masyarakat yang tidak sama dengan diri, yang itu perlu dilindungi. Ini menjaga
semangatnya menjaga persatuan. Dan itulah yang sebenarnya kita pahami juga dalam satu bait di Indonesia Raya itu judulnya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi itu tidak sekedar sebuah lirik yang indah didengar, yang indah untuk dilakukan, tetapi itu menurut saya mengandung pesan yang luar biasa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nggak kebalik itu loh. Bukan bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa bangsa dibangun, baru urusan badan. Artinya fisik itu sebenarnya bisa mengikuti. Maka Bung Karno sekali lagi saya bilang benar sekali, membangun fisik penting, membangun teknik penting, membangun ekonomi penting. Tetapi yang pertama dan utama itu adalah membangun jiwa bangsa. Dan itu bukan sekedar ucapan, tapi harus melalui sebuah praktek, menjadi bagian dari integral sistem edukasi kita, sistem pendidikan kita, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, harus dibuktikan dengan nyata. Kalau perguruan tinggi bilang untuk apa KKN, untuk apa menerjukan mahasiswa dia, berarti dia telah mengalami disorientasi terhadap kebangsaan melalui pendidikan berkebangsaan terhadap mahasiswanya. Sedangkan keagamaan di mana-mana ya Pak ya, KKN-nya ya? Betul. Seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Ada semua? Semua ada semua. Kemarin saya baru saja dari Pulau Buru. Wow. Yang di situ hanya ada angkot untuk transportasi, tidak ada fried chicken. Jadi semua serba mandiri gitu ya Pak ya, semuanya ya. Tidak ada ojol, tidak ada apapun gitu ya. Baik, kalau dari Pak Soehardjoso sendiri nih Pak, mungkin sebagai pengurus Kagama juga gitu ya, melihat banyak program-program mungkin dari Kagama yang untuk bisa mempertebal rasa nasionalisme. Boleh di-spill nggak sih Pak program-programnya apa? Terus mungkin tujuannya bagaimana gitu ya, mungkin untuk anak-anak zaman sekarang kayak gimana gitu Pak? Ya, kalau secara nasional itu kan Kagama pusat ya, yang mempunyai program-program nasional. Tapi nyambung tentang pendidikan tadi, karena itu penting. Itu. Pendidikan kita itu ya luntur. Gitu. Dulu pernah ada nation and character building, pembangunan karakter jiwa bangsa berwatak nasional mestinya. Lalu Orde Baru dan reformasi agak malu-malu, diganti pendidikan karakter, itu. Jadi cerdas tangli, jujur cerdas, tangguh peduli. Tapi setelah praktek buat koperasi, apa itu ya? Koperasi yang bayar dewe itu apa namanya? Bukan, koperasi di sekolah itu suruh bayar dewe, ngambil barang dewe, itu bangkrut terus. Kantin kejujuran. Kejujurannya enggak ada. Terus selanjutnya banyak mata pelajaran yang hilang ya, dikikis oleh mungkin pengembangan ilmu pengetahuan ya, seperti tidak semua PSBB nggak ada, PSBB nggak ada, tidak semua budi pekerti nggak ada, tapi ada yang nggak ada sama sekali. Nah kalau sekarang kita minta contoh tentang budi pekerti gimana? Sejak anak kecil tidak pernah diajarkan untuk itu. Jadi lalu yang terakhir ini, maaf, kita bukan orang departemen. Merdeka belajar, belajar merdeka. Itu sebetulnya dari istilah loh ya. Dan program itu sebetulnya idenya Ki Hajar Dewantara. Tapi waktu itu belum punya apa-apa, belum punya sarana prasarana gitu. Lalu ya merdeka belajar, di mana saja bisa belajar. Dan masih ada spirit kejuangan, kemerdekaan, revolusi masih ada. Nah kalau sekarang disuruh merdeka, itu merdeka betul ya. Jadilah artinya bagi sekolah yang punya fasilitas sarana prasarana lebih baik, ya merdekanya ya lumayan. Tapi yang nggak punya apa-apa ya lumayan gimana? Juga gitu ya Pak ya? Merdeka. Dulu kan pernah itu yang di desa-desa Gunung Kidul itu, karena tidak ada wifi toh. Katanya kalau naik apa? Naik pohon. Cari sinyal itu naik pohon. Kan, soalnya beli HP nggak bisa sama sinyalnya. Ya. Nah, jadi sekarang banyak juga dikritik ya merdeka belajar itu, karena
ya kondisi daerah-daerah kita dan apalagi daerah-daerah terpencil tertinggal itu ya, tentang perubahan kurikulum yang rutin gitu ya. Satu sudah dirubah, masih dipelajari, sudah dirubah lagi. Belum tuntas guru-gurunya ini, bukan siswanya. Gurunya mentelaah, sudah berubah lagi. Ganti lagi. Itu ya lalu merepotkan ini. Jadi semoga seperti sekarang Merdeka Belajar dulu juga, akhirnya Pak Wardiman sudah sama Pak Habibie link and match dulu. Jadi sebetulnya ke dunia usaha maksudnya, artinya ke anak-anak didik kita terutama vocation bisa magang, bisa ke tempat-tempat perusahaan. Nah, jangankan kok kurikulum Mas. Nah sekarang haluan negara juga nggak ada. Jadi haluan negara itu tujuan kemana bahtera negara ini mau disandarkan, dilabuhkan. Nah sekarang itu nanti 5 tahunan ya. Nanti pendek untuk satu negara. Berlabuh ke kanan lalu berlabuh ke kiri. Tidak ada haluan yang tegas. Sehingga ya seperti sekarang ini kondisinya. Ya. Semoga nggak ada kayak hal-hal yang membuat kita semakin tidak nasionalisme gitu ya Pak ya. Ya kita masih terus belajar yang pasti gitu ya. Baik, mungkin ini juga karena tidak terasa ya hampir sudah di ujung pertemuan gitu Pak, mungkin boleh diberikan harapan-harapannya ke depan gitu tanpa terkecuali baik yang muda ataupun yang tua gitu ya, untuk ke depannya bagaimana biar tetap mempertebal rasa nasionalisme. Mungkin dari Pak Bambang dulu boleh Pak? Ya. Singkat saja. Karena kalau saya di pendidikan maka gunakanlah pendidikan itu menjadi bagian dari integral untuk membangun satu bangsa. Dan sesuai dengan tema membangun jiwa merdeka, artinya setiap level pendidikan apapun di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu maka hendaklah ada satu etapa yang membangun jiwa bangsa. Sesuai tadi saya sampaikan, semangat bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya, agar anak-anak bangsa kita itu menjadi 100% Indonesia. Kita meyakini dan kita percaya dan kita sudah tetapkan Pancasila itu menjadi dasar negara, maka ya gunakan dan terapkanlah Pancasila itu dan buatlah sistem yang sampai mengakar ke bawah tentang edukasi Pancasila. Tidak sekedar sebagai satu slogan yang diperingati setiap 1 Juni, habis itu nggak ada apa-apa lagi. Ya Pak Aryoso ya. Sehingga ketika kemudian Pancasila dikatakan Pancasila harga mati, tapi kemudian tidak ada edukasi yang berkaitan dengan itu. Artinya jiwa bangsanya itu menjadi seperti apa? Suatu jiwa bangsa. Sehingga jangan salahkan ketika anak-anak kita yang milenial itu, jangankan kok tentang jiwa bangsa, wawasan kebangsaan aja ditanya Provinsi Jawa Tengah ibu kotanya mana, belum tentu menjawab bilang Semarang. Boleh jadi nggak tahu. Karena memang edukasi terhadap kebangsaan, terhadap pendidikan jiwa bangsa kita itu perlu ditilik orang agar lebih kental, lebih kuat. Sekali lagi, membangun teknik penting, membangun ekonomi penting, tetapi yang pertama dan utama membangun jiwa bangsa. Dan orientasi ke depan bangsa kita perlu diperpanjang dengan orientasi yang jarak jauh. 20 tahun, 30 tahun, tidak hanya 5 tahunan. Bikin repot terhadap banyak orang. Belok kanan, belok kiri aja. Gitu ya. Baik. Gitu, jadi pendidikan menjadi bagian dari integral untuk membangun jiwa bangsa. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin Pak Suharjoso mungkin singkat saja harapannya. Jiwa nasionalisme itu kan harus berkarakter nasional, berkarakter lokal. Nah, jadi local wisdom itu jangan diremehkan. Ya. Nah, kearifan lokal itu juga kalau mau kita menggali juga bisa punya kandungan-kandungan filosofi, kandungan-kandungan ilmiah dengan pendekatan-pendekatan modern ya. Jadi ini terutama untuk generasi-generasi
mie instan itu ya. Jadi kalau instan aja, wah apa-apa yang sudah jadi lalu tidak bisa menggali potensi diri kita, potensi wilayah kita, potensi itu tadi, lokal color itu barangkali nanti orang asing yang menggalinya. Yang penting kita terus menggali nasionalisme dengan baik gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Bambang dan juga Pak Soehardjoso yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini dan juga sudah banyak memberikan ilmu-ilmu mengenai tentang membangun jiwa merdeka di era kemerdekaan untuk 100% Indonesia. Dan kalau begitu saatnya kami harus pamit dari obrolan pagi RBTV. Kita ketemu lagi seperti Senin sampai dengan hari Jumat jam 10 hingga jam 11 hanya di RBTV. Kalau gitu kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye.